buat melakukan ritual ronda seperti yang disarankan Pak M, yaitu tanpa mengenakan baju dan membawa sebilah golok. Sekali dua kali sampai ketika menjelang putaran ke-6 di malam itu, bokap mendapati sesosok makhluk berbadan sangat besar, hitam, berbulu, serta bermata merah sedang berjongkok di tempat ari-ari adik gue dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 650. Wah, mantap. Nyampe dari 1000 ya. Satu Gokil. tahun tuh berapa ya? Setahun ada 365 hari. Ya betul, betul. Kalau kita ambil minggunya aja 52. Berarti kita setahun 52 episode. Kalau dipukul rata, kan kita seminggu sekali tuh yang Oh ya. enggak deh. Enggak dong. Kali dua. 100. Iya, setahun 104. 104. Ya, demikianlah. Oke, ini kita tuh belum ngucapin buat teman Kliwon yang mungkin ada di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat yang terdampak bencana kemarin ya. Semoga sudah membaik walaupun memang recovery-nya nggak secepat yang dibayangkan ya, tapi mudah-mudahan bantuan-bantuannya bisa langsung terserap dengan baik ya. Amin. Semoga semua teman Kliwon yang berada di sana, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara diberikan kekuatan Amin. untuk melewati ujian ini. Amin. Dan Amin. sehat-sehat. Semoga PMK juga bisa terus menghibur teman-teman di sana. Yes. Amin. Ala wacano Bergerak. Oke, sebuah cerita dari teman Kliwon sudah siap dibacakan. Ini seorang perempuan kali ini yang ngirimin. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, selamat malam. Sebelumnya aku tahu PMK dari pacarku yang fans setia PMK, Sedap. alias pengabdi malam Kliwon. Sedap. Namaku Alin, ini nama samaran, dan cerita ini mungkin akan panjang. Aku pengen cerita tentang pengalamanku menginap di salah satu hotel yang terkenal angker di daerah Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Aku punya pacar, sebut aja Mas Paljo. Aku dan dia menjalani hubungan LDR beda kota, karena dia bekerja dan aku harus kuliah. Satu hari kami merencanakan staycation karena bertepatan dengan libur si Mas Paljo ini. Kami sempat beberapa kali nginep di hotel yang sama dan di kamar yang sama. Kenapa kami milih hotel itu? Karena mempertimbangkan aku yang suka sekali dengan laut. Hotel ini pelayanannya cukup bagus, fasilitas juga lumayan banyak, dan punya semacam apartemen yang dikelola pemilik pribadi. Jadi tidak terikat dengan administrasi hotel alias pembayaran pribadi ke pemilik apartemennya. Dan di apartemen inilah kami nginep. Kami sempat dengar beberapa cerita tentang hotel ini. Bahkan ada beberapa review Google pun menceritakan hal mistis yang terjadi ke mereka. Tapi kami bukan tipe orang yang percaya sepenuhnya sama kejadian goib. Singkat cerita, kami berniat menginap 1 malam saja. Tapi di hari kedua, ternyata mas pacar mau jadi 3 hari. Extend begitu. Samanya laut. Angin pasti kenceng. Nah, Di malam kedua inilah semua kejadian janggal bermulai. Di hari pertama kita nginap, gak ada kejadian aneh. Hanya saja aku merasa perputaran waktu terasa lama. Kalian tahu film Pengabdi Setan 2 gak? Ada scene di mana mereka terjebak seolah-olah waktu gak berputar. Dan aku merasakan hal itu. Aku jadi orang yang ngantuk terus. Dan aku gak bisa bedain antara waktu siang atau sudah sore. nah loh. Pacarku pun sempat bete karena mengira aku tidur terus. Dan di hari kedua inilah kejadian-kejadian aneh bermulai. Aku masih merasakan hal yang sama, di mana aku gak bisa bedain waktu. Lalu karena hal ini, aku minta ke pacarku untuk keluar cari angin. Aku bilang, "Yang, kita ke Pantai Pandan yuk, aku mau lihat kayak apa." Semulanya kami berencana keluar di jam 11 siang. Tapi karena perasaan gak bisa bedain waktu tadi ya, akhirnya kami keluar jam 3 sore. Ketika keluar kamar, kami menyadari kalau tidak ada satupun penghuni tower yang kami tempati. Kami menginap di lantai 6 tower apartemen.
Saat sedang mengunci kamar menuju keluar, perasaan aku ingin terus ngelihat ke arah kiri, di mana itu lorong panjang yang tidak berpenghuni sama sekali. Aku gak ngambil pusing, aku dan mas pacar langsung keluar menuju pantai yang dituju. Lalu kembali sekitar habis maghrib. Ketika kembali ke apartemen ini, suasananya benar-benar mencekam. Tidak terlihat satupun penghuni di dalam satu tower ini. Jadi gedung dengan 6 lantai seolah-olah hanya kami yang mengisi. Saat sampai di depan kamar, pacarku mulai nyari lagu yang kita suka untuk memecah keheningan. Dan aku terus-menerus merasa kalau ada seseorang yang sedang mengawasi. Saat di dalam kamar, kita bersih-bersih badan karena penuh dengan pasir pantai. Tapi anehnya, setiap kali aku masuk kamar, badanku rasanya langsung pengen tidur aja. Padahal biasanya aku orang yang lumayan aktif. Singkat cerita, aku merasa pacarku sudah tidur. Lalu aku coba merilekskan dia dengan memijat kepalanya. Dipijat tuh ya. Kepalanya. Ketika aku lihat dia, ternyata dia sudah tidur. Dan aku lanjut men-scroll Instagram waktu itu. Seingat aku kejadian bermulai antara jam 12 atau jam 1 pagi. Aku merasa sudah harus tidur karena udah malam. Aku pun coba nutup mata. Tapi anehnya, aku tetap bisa melihat sekitarku. Aku ngelihat di mana posisi gelas yang kupakai buat minum. Aku ngelihat baju dan pakaianku masih ada di sofa. Aku tidur, tapi aku bisa ngelihat semua isi kamar. Saat itulah aku ngerasa aneh. Aku mencoba menutupnya dengan selimut. Aku tidur dengan badan full ditutup selimut dan posisi menyamping. Selang beberapa menit kemudian aku merasakan kalau ada seseorang yang naik ke atas kasur. Kasur hotel tuh amat sangat fluffy ya. Jadi kami bisa merasakan kalau ada orang yang naik. Aku pikir mas pacar yang pindah posisi tidur. Tapi kenapa dia gak bersuara? Lalu beberapa detik kemudian, tepat di atas telingaku yang aku tutup selimut, terdengar suara gesekan. Semacam suara kuku yang ngegaruk selimut. Aku dengar garukan itu jelas di atas kupingku. Semakin lama aku merasa kalau dia ada di atas kasur. Makhluk tersebut terus-menerus mengganggu dengan garuk selimut di atas telingaku sambil berpindah-pindah tempat. Kenapa aku bilang berpindah tempat? Karena aku merasakan kalau kasur yang aku tidurin itu cekung ke kanan, terus ke kiri. Aku takut, tapi aku berusaha untuk tahu sebenarnya apa yang sedang aku alami. Aku berusaha membuka selimut yang menutupi badan. Tapi gak bisa. Seolah makhluk itu benar-benar ada di atasku. Aku mulai baca bacaan dan doa yang bisa aku baca. Tapi justru bunyi garukannya makin keras. Dan aku merasa kalau sedang ada yang menertawakanku di atas lemari. Aku mulai pasrah dengan yang terjadi. Sampai-sampai aku mencoba teriak, "Bangsat lo!" Seketika aku bangun sambil teriak, gitu. Mas pacar yang kaget lalu kebangun dan langsung nanya sambil meluk aku. Aku yang masih membayangkan kejadian itu tidak bisa berkata-kata. Rasanya ingin langsung pindah hotel malam itu juga. Lalu aku lihat di jam HP-ku, itu udah jam 2:30 pagi. Aneh banget, aku merasa kalau aku belum tidur sama sekali. Aku yakin aku belum tidur semenjak terakhir ngeliat HP sekitar jam 12-an. Lalu sekarang udah jam 2:30. Pacarku mulai menenangkan aku dan gak nanya apa-apa. Sampai pagi jam 8:30 pacarku mulai nanya. Aku tetap gak mau cerita sebelum kita keluar dari hotel ini. Aku merasa masih ada yang mengawasi kita. Dan ketika kami keluar menuju lift, ternyata lift kita stuck di lantai 6 itu. Akhirnya kami keluar hotel dengan jalan turun lewat tangga darurat yang bener-bener kotor, seperti tempat angker gitulah. Setelah keluar kita mampir di sebuah resto untuk makan siang terlebih dahulu. Dan aku mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari mulai merasa bahwa ada beberapa makhluk yang ngawasin kita. Dan yang bikin aku shock adalah kita memikirkan wujud yang sama dan lokasi yang sama.
Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata mas pacar juga mimpi. Tapi sedikit berbeda. Kalau nggak salah, dia mimpi kalau ada yang membangunkan seluruh penghuni apartemen, seolah-olah semuanya tuh diusir dari tower itu. Dan dia bangun beberapa menit sebelum aku terbangun juga. Dia melihat aku tidur dan seolah mengigau di bawah selimut. Kata dia coba membangunkan aku. Aku orang yang sensitif ketika tidur. Jadi pasti akan bangun ketika ada orang yang skinship dengan badanku atau nyentuh kulit gitu ya. Tapi anehnya aku gak merasakan apa-apa sampai terbangun dan teriak itu. Dan dia juga panik katanya. Setelah kejadian tersebut, aku mengalami insomnia selama 2 minggu. Karena aku merasa masih ada yang mengawasi di atas lemari kamarku. Dan semenjak itu juga, kita gak pernah balik ke hotel itu. Semua cerita di atas itu real adanya dan tanpa dilebih-lebihkan ya. Mungkin itu aja mas yang bisa saya ceritain. Nanti kalau ada POV selanjutnya dari pacar saya, akan saya kirim lagi. Terima kasih. Terima kasih. Hotel apa nih yang menempel dengan apartemen? Iya banyak. Kayaknya gue dulu juga pernah nginep di sini. Bentukannya juga lorong-lorong dan banyak juga cerita sebenarnya yang landscape-nya tuh background Out-nya tuh kayak begini juga nih di Anyer ya lebih tepatnya. Tapi sekarang Anyer juga udah bagus sih. Berbanyak cottage bagus. Kalau apakah ini yang dimaksud salah satu yang paling terkenal itu? Nah Bukan? iya, kalau Iya. misalnya kayaknya sih iya. Karena kalau nyebut nggak tahu ya sekarang ya. Oh, masih Kalau serem. yang Masih serem. oh bukan seremnya, nggak tahu sekarang yang masih terkenal oke atau enggak. Karena kan udah banyak banget yang oke. Yang tadi yang gue maksud udah banyak cottage bagus gitu loh. Nah kalau yang ini yang dimaksud kan ini yang legend berarti kan gitu. Iya. Yang dari dulu kita kecil udah ada nih bangunan gitu dan nama. Gue 2 bulan akhir Agustus apa awal September gitu kan gue ke Anyer kan. Ngelewatin cottage itu atau hotel itu. Terus masih sama kondisinya gitu, nggak ada pemugaran, nggak ada Masih apa. begitu ya? Dan sepi ya, masih sepi aja. Legend tuh. Anjir. Dulu Kenapa nggak dipugar gitu ya? Padahal bagus banget itu. Iya kan kalau milik swasta kalau udah nggak ada modalnya pak. Oh iya sih. Iya kalau punya Pemda beda cerita. Apa buat kita aja? Iya, kita kelola. Ah, Iya, bisa kita mugar-mugar mah. Ya. Masalah mugar mah Iya. kita mah. Bisa. Mager juga bisa kita. Jangan kan mugar. Jangan mugar. Mager kita bisa. Megar juga kita bisa. Nah, tergantung. Mau lihat nggak? Kita megarin. Nah, kita megar-megarin. Mau lihat? Nah, kalau kita nggak bisa megar, kita bisa bikin megar. Nah, coba sini kita megarin kalau mau. Aneh banget sih, goblok. Tapi ini ya, dulu tuh gue pernah, jadi masa gue SD tuh ke cottage apa ayam gitu. Namanya ada. Di Anyer. Ayam. Megar juga tuh. Kalau lagi ngeluarin temen. Brutu dong, Iya, brutu. brutu. Nah, terus gue SMA ke sana pas mau perpisahan gitu, si cottage-nya itu kan bentuknya bungalow gitu kan. Bawahnya tuh pasir, terus ya bawahnya tuh pantai, terus depannya pasir gitu baru laut. Nah pas gue SMA lautnya udah di bawah si cottage itu. Oh makin ininya hilang. Apa pasirnya, pantainya hilang. Pantainya hilang. Anjir Gitu. berarti ini ya makin pasang ya, lautnya makin menjorok gitu. Iya, bukan perkara merekanya lagi pasang, airnya lagi pasang, udah kekikis gitu. Kekikis ya, pantai kekikis. Pantainya kekikis, udah makin ke dalam. Tapi menarik nih, gue ngobrol sama si salah satu teman kantor gue, anak geografi gitu lah. Dia waktu kita trip ke Jogja gitu kan ngelewatin selatan kan. Dia nanya ke gue, lu tau nggak bedanya pantai baru sama pantai lama apa? Nah, lu tau nggak Cil? Bedanya pantai baru sama pantai lama? Pasirnya putih apa warnanya? Panjang ya kan? Iya, kalau pantai baru itu dia pantai itu nggak lebar, relatif pendek, kecil. Nah itu pantai baru tuh. Pantai lama itu kayak Anyer Ya, atau kayak Parangtritis. Nah,
Itu kan lebar banget kan bentangan pasirnya. Nah itu berarti pantai lama tuh. Karena pasir itu sejatinya dia tuh batu-batu, Betul. karang Betul, gitu-gitu batu ya, yang terus karang. tergerus kena abrasi kan. Lah kita Jadi bisa bikin pasir. pantai. Jakarta bikin pantai. Heeh. Pantai Indah Kapuk. Pantai dibikin. Reklamasi. Tapi tadi ceritanya kan 2 hari ya? Sehari kan enggak dong. dia sehari di extend Jadi ya, sehari jadi lagi. 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya, jadi 3 hari 2 malam ya. Gue tuh masih agak, ini serius bertanya ya. Tujuannya extend tuh kenapa ya? Apa reason apa yang menyebabkan orang extend gitu? Biasanya tuh karena nyaman. Oh, kalau sama pacar gitu. Iya, maksudnya karena kalau malam kurang Oh. kurang lama waktu intensnya gitu. Oh, iya maksudnya kan kenapa gitu sampai memikirkan ayo kita extend. Nah, itu tuh apa gitu. Sedangkan kan kita udah punya plan di hari berikutnya Iya. setelah tidak. Kenapa harus dikorbankan plan-plan ini gitu? Reason kuat apa gitu yang menyebabkan untuk mereka extend? Ya, itu kayaknya ya, karena kurang lama gitu durasinya. Karena enak banget nih. Bakso di liburan. depan, bakso Iya. depan cottage enak Bakso gitu. depan cottage enak, terus Oh, liburan juga nyaman dan iya, benar. menyenangkan. Jadi di extend, diperpanjang. Nah, masalahnya kan timbul di malam kedua ketika mereka extend. Nah, Nah, itu. itu sebenarnya adalah salah satu bentuk teguran juga tuh. Kalau udah nyaman mah ya udah gitu, syukurin aja momen yang lu dapat saat itu. Nggak usah diperpanjang gitu. Di extend malah jadi digaruk-garuk tadi tuh sama makhluk apa tadi, nggak tahu bentuknya ya. Gitu. Oh, oke. Iya, karena kalau gua mah udah langsung, kalau gua ya gitu, kagak pernah gua extend gitu. Lu Semua short time, terplan. banyakan short time. Selalu, iya maksudnya kalau memang ini kita nggak usah nginep gitu, langsung gitu iya. 3 jam. Bener. Ciko juga Terplan, gitu dia. terplan kalau gua. Lebih ringkes jam-jaman kata Ciko gitu. Iya, jadi Nggak usah nginep dah. sampai plan tuh apa sih? Apa? Ambunya enak, mambunya tuh, ruangannya enak diindus. Kan aromaterapi. Enakan aromaterapi apa aromaterapis, Cik? Ciko seneng banget dia aromaterapis gitu ya. Wes. Yuk lanjut. Orang genah kabeh. Cerita jancuk. kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Kliwon. Oh, buat Bang Danu dan Bang Bimo, juga buat teman-teman pendengar PMK. Semoga pada sehat dan berlimpah rezeki. Kenalin gue Zen. Siap, Jen. Gue pendengar via Spotify nih sejak 2021. Gue dan keluarga sedari lahir, lalu kecil dan sampai gede tinggal di Depok. Tepatnya di daerah Pancoran Mas. Gue mau berbagi kisah mistis yang dialami bokap ketika adik gue yang kedua baru lahir. Cerita ini berlatar di tahun 90, di mana ketika itu kami harus tinggal di rumah warisan orang tua bokap. Walaupun sebenarnya bokap gak mau tinggal di situ, tapi karena satu dan lain hal, maka pada akhirnya bokap memilih untuk mencoba menempati rumah itu. Di tempat tinggal kami ketika itu masih sangat sepi. Jarak dari rumah ke rumah sekitar 20-30 meter. Listrik pun belum sepenuhnya merata masuk kampung. Bahkan untuk mengakali kondisi di luar rumah agar tidak gelap gulita, almarhum nenek selalu membuat perapian atau tabunan di dekat kandang kambing di sebelah timur rumah yang kami tinggali. Rumah kami adalah rumah paling terakhir di ujung kampung. Tidak ada fasilitas apa-apa, hanya ada jalan setapak tanah di sebelah selatan, dan sisanya dikelilingi pepohonan besar. Ada juga ilalang dan rumpun bambu di sebelah barat sampai utara rumah kami. Oh ya, rumah kami itu menghadap timur, jadi persis depan-depanan dengan kandang kambing yang berjarak sekitar 5-7 meter. Semoga kebayang. Beberapa lama setelah tinggal di rumah itu, bokap dikaruniai anak kedua, yaitu adik gue. Alhamdulillah adik gue terlahir normal, berbadan sehat dan cenderung sedikit gemuk, makanya terlihat gemesin. Ketika adik gue ini lahir, sudah menjadi budaya di keluarga bahwa si Ari-Ari
itu pasti dikuburkan di halaman samping rumah, tepatnya di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan rumpun bambu. Tidak lupa di tempat ari-ari itu dikubur dikasih lampu centir. Ya, lampu berbahan bakar minyak tanah itu, dan ditutupi anyaman bambu agar tidak digali oleh hewan liar. Hari-hari adik gue ini selalu lelap tidur di siang hari, tapi selalu menangis saat menjelang malam, sampai dengan subuh. Ditambah pula suara kambing yang juga ikut-ikutan ngembik, mengiringi tangisan si bayi di malam hari. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai 2 minggu kejadian ini terus berlangsung, hingga akhirnya nyokap jatuh sakit dan adik gua jadi kurus akibat rutinitasnya menangis di setiap malam. Bokap pun mencoba konsultasi ke bidan kala itu. Ternyata nyokap didiagnosa kurang darah akibat terlalu sering begadang, dan adik gua dinyatakan normal tanpa ada gejala penyakit apa-apa. Sepulangnya dari bidan, malam-malam berikutnya pun masih tetap sama. Adik gua pun selalu nangis di malam hari, diiringi jeritan suara kambing terus-menerus sampai dengan subuh. Merasa ada yang janggal, bokap pun berusaha buat konsultasi ke tetua kampung yang dianggap cukup mengerti hal goib. Sebut saja tetua kampung itu bernama Pak... Siapa ya kalau M tuh? Pak Mali. Mugirin. Enggak, susah kalau M depannya. Mugirin. Waduh, panjang amat. Minamino. Pak Madueke. Orang Jawa, Madueke namanya. Pak Martin aja lah. Ya udah, Martin lah. Luther King. Tetap Martin Bong. Pak Martin menyarankan bokap buat ronda seorang diri, tapi tanpa mengenakan baju. Hah? Serius? Pak Martin menyarankan bokap buat ronda sendiri tapi tanpa mengenakan baju. Kelewatan, Pak Martin kelewatan. Ada aja syarat tahun 90 begini. Dan beliau juga menyarankan bokap membekali diri dengan sebilah golok buat jaga-jaga. Kok jadi pati murah begitu? Bawa golok. Telanjang bawa golok. Waduh. Pak M juga menyuruh bokap untuk ronda dengan cara mengelilingi rumah sebanyak 7 kali di setiap malamnya. Dengan rasa sabar dan berserah diri pada Allah, dan sebagai bentuk ikhtiar karena rasa sayangnya dengan keluarga, bokap menjalani ritual ronda tersebut. Sehari 2 hari bokap gak merasa ada yang aneh saat melakukan ronda. Menurutnya 2 malam itu hanya gangguan kecil, seperti suara tertawa Mbak Kunti dan sekelebat bayangan hitam aja yang menemaninya di saat ronda. Dan uniknya, tangisan adik gue dan jeritan kambing pun mereda di kedua malam itu. Hingga akhirnya pada malam ketiga, adik gue kembali menangis histeris diiringi jeritan suara kambing. Segera bokap gue bergegas buat melakukan ritual ronda seperti yang disarankan Pak M, yaitu tanpa mengenakan baju dan membawa sebilah golok. Sekali 2 kali sampai ketika menjelang putaran ke-6 di malam itu, bokap mendapati sesosok makhluk berbadan sangat besar, hitam, berbulu, serta bermata merah sedang berjongkok di tempat ari-ari adik gue dikubur. Sosok itu nampak jelas terlihat dengan bantuan api tabunan yang biasa nenek gue buat di kandang kambing. Sontak bokap yang geram dengan makhluk itu mencoba buat melawannya. Golok itu pun dicabut, dan dengan langkah tegas bokap berancang-ancang untuk menebas kepala makhluk itu. Namun di saat yang sama makhluk itu hilang, lenyap seketika, hanya meninggalkan suara ketawa yang menggema. Bokap pun langsung istighfar dan memohon doa perlindungan kepada Tuhan di saat tersebut. Sampai tiba besok siangnya, Pak Martin berkunjung ke rumah. Dan di momentum itu pula bokap bercerita tentang apa yang dialaminya tadi malam. Pak Martin akhirnya menyarankan kami agar memilih untuk pindah, karena menurutnya daerah rumah kami kurang begitu layak untuk ditinggali oleh manusia, karena sosok tersebut memiliki kerajaan di sini. Dan menurut penurutan Pak Martin ke bokap, sosok tersebut sangat suka dengan adik gue. Akhirnya dengan berat hati, bokap memutuskan untuk pindah kembali ke rumah lama dengan membawa kami sekeluarga dan menjual rumah tersebut, kemudian membangun rumah baru di tempat yang lain.
Kini kurang lebih 30 tahun kami meninggalkan lokasi itu. Sekarang lokasi itu sudah penuh dengan rumah penduduk. Sudah ada fasilitas jalan beton dan penerangan yang cukup. Yang terbesit dalam pikiran gua ketika melewati lokasi itu, kira-kira masih ada nggak ya dia di sana? Kemudian apakah penduduk sekarang tinggal di situ juga ngerasain gangguan seperti yang kami alami dulu? Walau alam. Ya, demikian ceritanya. Terima kasih buat semuanya nih. Terima Semoga kasih. kita selalu dalam lindungannya. Banyak rezeki. Amin. Amin. Berarti akhirnya manusia yang ngalah nih. Dia pindah itu ya. Iya, disarankan untuk pindah aja. Aduh, Nah, itu dah. kasian banget kalau sampai manusianya yang iya. ngalah ya. Sorry banget nih gue mah. Biar kata dia punya kerajaan juga. Kita kan udah Kerajaannya lama di sini. kerajaan apa? Apa? Kerajaannya. Kerajaan istananya. Oh, salah. Nah, Salah kita. istananya menjadi istana iblis. Nah, Ini nih, tadi tuh makhluk tadi. nggak usah ditebas, itu makhluk juga udah kaget. Pak D malam-malam keluar tanpa baju bawa golok. Ayo lo. Itu udah double kaget itu. Nggak usah ditebas juga. Ngelihat abang datang juga udah kaget itu dia. udah mundur sendiri. Orang nih. Udah double tuh. Udah nggak pakai baju, bawa golok. Nggak dulu deh kita. Bener. Nggak bawa golok kita juga nggak dulu. Ngerondanya tuh berarti dia muter atau di pos aja. Sebenarnya enggak muter, Atau di pos mengelilingi, aja. mengelilingi. Nah, kan Makanya tadi tuh bahasanya asik banget dibungkus sama si Mazen nih. Asik banget menurut gua. Wah, ini sebuah padanan kata yang luar biasa nih. Nih. Mana ya? Dengan rasa sabar dan berserah diri pada Allah dan sebagai bentuk ikhtiar karena rasa sayangnya dengan keluarga, bokap menjalani ritual ronda tersebut. Wah, bungkus yang aneh. bagus sekali. Itu kan pasti dikasih tahu Pak Martin. Waduh, cancur. Gimana ya kok Pasti begini banget? ngebaratin dia. Anak gak nangis dikata gila gua masa kampung. Masih gitu dia. Kan dia kan ngelilingin rumah doang. Cuman kan sama tetangganya Tetep juga. aja. Udah mulai stres tuh. Padahal Pak Martin nih abis ngasih saran begitu, cekikikan dia. Kali berhasil ya. Namanya juga ya. Gini Pak, menurut saya Bapak bisa melakukan ronda Pak. Ronda aja Pak Martin. Ntar dulu. Rondanya dengan beberapa syarat Pak. Oke. Pertama, tidak boleh menggunakan busana. Nggak pakai baju, ya nggak pakai baju. Kedua, bawa golok Pak. Oh, Bawa golok Pak. iya. Iya. Tamagotchi enggak usah, golok aja. Nggak usah. Tamagotchi. Nggak usah Tamagotchi. WD 40, 400 nggak usah. Itu emang ada yang seret apa? Ya kali. Kalau misalnya dengkulnya 40. lagi seret disemprot kan. Nggak usah. Golok aja. Oh, iya. Baik, malam ini akan saya lakukan Pak. Siap. Semoga anak Bapak Kurang. apa? Syaratnya kan tadi itu. Heeh. Nggak pakai baju, pakai Bawa golok. golok. Ya sudahlah. Belum. Muter 7 kali. Oh gini, nanyanya dia gini. Gak pakai baju, bawa golok ya Pak? Iya. Tapi cuma di pos ronda aja kan? Oh, iya. Harus kelilingi rumah sepanjang malam 7 kali. Minimal 7 kali. Aduh, demi keluarga, demi anak saya dan istri saya. Baik Pak Martin, Baik. akan saya lakukan malam ini. Siap. Iya, Semoga anak dan istri Bapak lekas tidak diganggu lagi ya Pak. bener. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Jen. Bapaknya Jen. Ya, Gitu ya. kok mau ya? Percaya beliau. Ntar di hari ketiga gue kesana deh. Iya deh. Ada perubahan gak? Kalau gak ada perubahan, gue suruh pindah aja. Kalau nggak ada perubahan, ya udah bisa pindah aja deh bener. Gue udah gak tahu lagi caranya. Pasti kan template orang Kerjain doang.
Template-nya orang kan ada perubahan sedikit sih Pak. Cuman kan ntar hari ketiga gue main deh. Gue tanya ada perubahan gak? Iya, ujung-ujungnya dia suruh pindah. Apain telanjang-telanjang? Itu kan kanirolnya bapaknya Zen beku itu tiap malam masuk ke angin kanirolnya. Aduh. Anjir, ujung-ujungnya suruh pindah. Bener kanirol gak sih? Bener kan? Ini maki. Oh maki. bukan salah, bukan kanirol. Salmon maki. Oh bener kanirol, crab stick. Mana lihat? No, Salmon maki. crab stick. Bukan crab stick, apa ya? Yang Coba panjang-panjang itu. Salmon maki coba. Salmon. Salmon, salah. Oh bukan. Itu kan Enggak yang di bento-bento, menu bento ya. ini ebi furai. Ya jangan yang lebih furai, yang panjang. Otak Singapura. Langsung. Ya pernah beli frozen food otak-otak Singapura enggak? Nah. Goblok ya ternyata dikerjain doang anjir. Pak Martin ini bener-bener. Oke. Tadi siapa, Mas Zen ya? Mas Zen. Mas Zen, terima kasih ceritanya ya. Salam buat Pak Martin kalau masih kontakan, dibilang dicariin PMK gitu ya. Kita pengen denger langsung dari Pak Martin ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.